Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i kada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tampilkan keistimewaan Nabi Allah Adam. Bihi-nya itu kembali kepada ilmu. Dan dengan keberkahan ilmu Allah tampilkan Nabi Allah Adam akan keistimewaannya alal malaikah dibanding malaikat. Jadi lantaran Nabi Allah Adam mempunyai ilmu melebihi dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat pun kalah dengan manusia. Wa amarum bisujudi, dan Allah perintahkan kepada mereka untuk sujud lahu. Artinya sujud di sini penghormatan lahu kepada Nabi Allah Adam. Wasjudu li adama fasajadu illa iblisa. Ya kan? Ketika Allah perintahkan, ketika itu hormatilah kepada Adam. Sujud ketika itu artinya bukan sujud sebagaimana makna sujud. Hormati. Semuanya mereka menghormati Nabi Allah Adam ila iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, sombong. Aba enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan mereka orang-orang kafir. Wa inama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ilal bir. Dan kenapa ilmu itu lebih istimewa? Dan yang mempunyai ilmu otomatis lebih istimewa daripada yang tidak. Bagaimana keistimewaan ulama dengan Habib? Ya, keistimewaan antara ulama dengan Habib. Permasalahan antara ulama dengan Habib kita lihat pada magamnya masing-masing. Kalau kita lihat masalah nasab, ya nasab habaib lebih tinggi karena kembali kepada Rasulullah Muhammad. Segala sesuatu yang kembali kepada Rasulullah semuanya lebih tinggi. Kalau nasabnya mereka adalah habaib, anak keturunan Rasulullah, nasabnya lebih istimewa. Jelas. Dan itu tidak dipungkiri. Tapi kalau untuk mencari ilmu ya sama ulama yang mempunyai ilmu. Apalagi kalau misalnya ada habaib, ulama pula, nah itu sempurna. Habaib juga, ulama juga. Tapi kalau misalnya cuma sekedar habaib saja, yang lebih diutamakan secara kalau kita mengambil ilmu, mau mendapatkan ilmu, mengambil manfaat ya sama ulama. Walaupun itu adalah ulama anak tukang sayur, anak tukang sol sepatu, atau anak tukang sol jepit, gitu. Atau anak tukang cireng, tapi dia ulama. Ambil ilmunya dari anak tukang cireng. Kita tidak mengambil dari mereka orang yang mempunyai nasabnya tinggi tapi tidak punya ilmu. Tapi penghormatan jelas kepada mereka para habaib, cinta kepada mereka karena Rasulullah, cinta kepada mereka anak keturunan Rasulullah, cinta kepada mereka para anak keturunan para aulia, para ulama saleh, anak keturunan guru, itu wajib untuk dihormati, wajib untuk dicintai. Tapi yang kita ambil ilmunya adalah orang yang punya ilmu yang kita ambil. Lagi-lagi kalau misalnya mereka anak keturunan Rasulullah, mereka juga ulama, mereka sempurna untuk diambil ilmunya. Karena kita ilmu wajib punya sanad. Orang kalau nggak punya sanad keilmuan, seperti seseorang tidak punya bapak. Ibnun la abalah, anak yang tidak punya bapak. Kalau ada orang ngaji nggak punya sanad,
Jadi penting tuh kita punya guru yang mempunyai sanad kajian keilmuannya sampaikan kepada Rasulullah itu. Atau kalau misalnya kita mempelajari seperti ini kitab Ta'limul Muta'allim, nggak bisa setiap orang ngajar kitab Ta'limul Muta'allim kecuali dia harus punya sanad, kecuali harus dia punya sanad. Nah, sanadnya itu dia punya keilmuannya sampai ke Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Bahkan dalam tradisi ulama, kalau ada ulama, ini ulama dia betul-betul alim, tapi dia mau ngajarin kitab Ta'limul Muta'allim, dia nggak punya sanad. Dia ulama, tapi nggak punya sanad. Dia ngaji dulu sama ulama yang punya sanad, walaupun ulama yang punya sanad itu masih umur 14 tahun. Kan 14 tahun udah punya sanad dia. Artinya sanad yang 14 tahun itu ngaji sama gurunya, gurunya ngaji sama gurunya lagi, gurunya lagi, ngaji sama gurunya lagi, gurunya ngaji lagi sama gurunya. Sampai kepada Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Sampai seperti itu. Jadi bukan perkara mudah sanad. Dan di Tarim, alhamdulillah, betul-betul diajarkan dan dipraktikkan kesinambungan sanad. Jadi keistimewaan ilmu karena dia adalah wasilah menuju kebaikan. Kita punya ilmu tujuannya mau jadi orang baik. Jadilah istimewa keilmuan tersebut. Bisa hati kita bisa menjadi benar, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kan lantaran ilmu. Wa taqwal ladzi bihi yastahiqqul karamata indallah, dan menyampaikan takwa yang dengan takwa itu menjadikan karamah di sisi Allah. Akhirnya tuh orang dengan keutamaan takwa dia mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Dan takwa tanpa ilmu enggak hasil. Takwa tanpa ilmu tidak hasil. Jadi modal dasarnya adalah ilmu. Wa sa'adatul abadiyah, dan juga kebahagiaan yang abadi. Kita mau bahagia abadi tapi nggak punya ilmu, ya nggak bisa juga. Jadi dasarnya lagi-lagi adalah ilmu. Nah, ilmu yang apa? Yang seperti apa yang bisa memberikan kebahagiaan abadi? Apakah ilmu tari atau ilmu kesenian? Apakah juga, atau mungkin ibu-ibu gemar ilmu apa? Ilmu masak-memasak, Masya Allah. Ya kan? Apakah itu? Kita lihat. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Sebagaimana pernah diungkap kepada Imam Muhammad bin Hasan. Yang semoga diberikan kasih sayang oleh Allah. Ta'allam fa inna ilma zainun li ahlihi wa fadlan wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah engkau. Nah, belajar di sini ilmu syariat. Jadi batasannya di sini ilmu syariat. Belajarlah engkau ilmu syariat. Maka sesungguhnya ilmu syariat itu adalah hiasan buat orang yang memilikinya. Wa fadlun, keistimewaan, wa unwanun li kullil mahamidi, dan tanda keterpujian. Orang-orang puji, orang-orang terpuji itu tandanya dia punya ilmu. Orang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu dari ngomongnya aja berbeda. Dan bahkan kalau kita mempunyai dzauq, daya rasa tinggi, ulama dengan bukan ulama, gaya duduknya aja udah beda. Gaya duduknya udah beda. Ini ulama, ini bukan. Kalau kita belajar ilmu silat secara matang, itu kita tahu nih orang ahli silat atau tidak. Dari gerak jalannya aja kita udah tahu, oh dia punya ilmu silat. Oh duduknya, oh dia punya ilmu silat. Ini orang yang mempunyai ilmu silat. Sama ulama begitu juga. Ulama tuh kalau dari gerak duduknya aja udah ketahuan bahwa dia ulama. Bahkan lagi dalam keadaan santainya aja udah ketahuan bahwa ini ulama.
Orang nggak percaya bahwa dia bukan ulama. Bahkan terkadang baru ngeliat mukanya aja, orang udah langsung manggil ulama. Padahal tuh ulama sendiri nggak gimana-gimana, nggak gila dipanggil ustaz, kiai, nggak gila. Panggillah saya ustaz, panggillah saya kiai, panggillah saya habib, nggak gila mereka. Nggak. Cuma orang udah dari jarak jauh udah beda. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi biharil fawaidi. Jadilah engkau, nih kalau kita mau bahagia, pertama tadi dikatakan oleh pengarang mengambil dari Al-Imam Muhammad bin Hasan, pertama apa? Ilmu. Nah kedua, mustafidan, jadilah engkau yang selalu mengambil manfaat setiap hari itu tambahnya ilmu. Istiqamah ngaji. Nah ini yang susah. Ngaji mudah, tapi istiqamah ngaji yang susah. Istiqamah rutin. Mau dalam keadaan matahari penter, matahari ngeluarin hujan, atau bagaimana ceritanya, dia sakit atau dia sehat, masih tetap ngaji gak? Dia punya kebutuhan, dia nggak punya kebutuhan, dia punya hajat atau dia nggak punya hajat, masih tetap ngaji gak? Susah nih. Jadi berapa banyak orang berada di nomor 1 nggak bisa naik ke nomor 2 karena di nomor 2-nya ini butuh dengan istiqamah dan setiap hari tambah ilmu. Berarti setiap hari ngaji. Ya setiap hari ngaji. Orang yang nggak ngaji bagaimana mau tambah ilmu? Mereka para ulama nggak ngajinya aja udah tambah ilmu. Ada di antara mereka para ulama-ulama, dia lagi nggak ngaji, tapi dia ngelihat kondisi alam. Dia ngelihat kondisi alam, dia melihat ke atas langit sana, mendapatkan keilmuan. Oh ini langit seperti ini. Dapat keilmuan di situ. Oh ini tanda langit seperti ini. Oh tanda langit seperti ini. Ketika di malam hari dia ngelihat bulan dan bintang. Oh ini seperti ini. Oh Masya Allah. Jadi mulai terbuka matanya mereka para ulama, itu mereka langsung dapat ilmu. Bahkan sebelum matanya terbuka, artinya sebelum bangun tidur, itu mereka para ulama udah tambah ilmu. Mimpinya Rasulullah. Mimpinya para aulia, para ulama. Kita kalau belum mimpi Rasulullah, ya mimpi para aulia, para ulama. Harusnya semakin banyak kita mimpi mereka para ulama. Amin. Gak bisa kita ke Rasulullah tanpa bimbingan guru. Lagi-lagi tidak bisa. Lagi-lagi tidak bakal bisa tanpa bimbingan. Dan gak setiap guru murabbi. Gak setiap guru murabbi. Gak setiap guru kemudian kita harus fana. Guru mana yang harus kita fana? Guru yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah, itulah fananya kita. Makanya guru syariat boleh banyak. Ya, guru syariat boleh banyak. Ada 200 orang. Mereka para ulama, guru-guru syariatnya ada yang 200, 300 orang. Kita lihat Al-Imam Syafi'i, kita lihat guru-guru kita. Tapi Syekhul Murabbi satu, Syekhul Futuh satu. Nggak bisa, gitu. Jadi nggak bisa kemudian kita samakan satu guru dengan guru yang lainnya. Nggak sama. Masa kita belajar berenang dengan kita belajar tentang Allah sama? Cara penghormatannya, cara pengagungannya beda. Yang kita diajarkan fana, guru yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kita fana sama guru berenang, ya kita berenang mulu. Ngeliat got udah hawanya berenang. Gitu. Jadi harus kita fahami. Dan guru kita yang betul-betul kita jadikan guru, kita lihat bersanad gak? Ini jadi permasalahan. Bukan karena punya banyak ilmu saja. Bukan karena dia adalah Syekhul Kabir, Al-Ustadzul Kabir, Syekh Kabir, guru besar. Atau ustaz besar, guru besar.
Kalau nggak punya sanad gimana? Ya kan? Banyak dalam dunia akademik mereka banyak nggak punya sanad, jamaah sekalian. Walaupun mereka adalah profesor, doktor dan sebagainya, nggak punya sanad. Mereka cuma bermodalkan baca, belum tentu mereka punya sanad. Ya, tempat sanadnya ini ngaji-ngaji lekar. Ngaji-ngaji lekar. Kita mendapatkan sanad di ngaji lekar. Bukan di akademik, bukan di akademisi, bukan di akademis, dunia akademis atau kampus. Bukan. Bahkan terkadang berapa banyak dari mereka yang dalam dunia kampus itu tidak memahami tentang hakikat sanad. Bukan cuma sekedar tidak memahami, bahkan mengingkari sanad. Ini lebih parah. Gitu. Jadi kita tahu guru kita, contoh kalau mengajar kitab Ta'limul Ta'lim ini, biasanya tuh akhir dari kitab tersebut digelar sanad, plok sampai kepada Syekh Zarnuji. Itu merupakan sebuah keharusan ya jemaah. Jangan sampai kita punya guru tanpa sanad. Enggak banyak maknanya. Kita punya guru tanpa sanad, yang guru itu enggak punya sanad, enggak banyak maknanya. Cuma teman ngobrol kalau begitu jadi. Jadilah kita punya ilmu bermanfaat. 1 jam, 2 jamnya kita dengan guru yang bersanad. 1 jam, 2 jam, dengan 3 jam dengan guru yang bersanad, yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulullah. Itu jauh lebih istimewa daripada 300 jam dengan guru yang tanpa sanad. Sangat istimewa. Wa kun mustafidan kullu yawmin ziyadatan, jadilah engkau orang yang selalu mengambil manfaat ilmu, bertambah ilmu. Wasbah fi biharil fawaidi, dan berenanglah engkau di lautan manfaat. Berenang artinya dia bisa, Masya Allah, dengan nikmatnya, dengan leluasanya dia ngambil manfaat ilmu. Karena jalan menuju Allah itu adalah ilmu. Makanya ada ilmu syariah, ya, ada ilmu tariqah, ada ilmu haqiqah, dan ada ilmu ma'rifah. Jalan menuju hadirat Allah, syariat dipelajari, tariqah, kemudian dilanjutkan haqiqah, dia renungi dan dia masuk dalam dunia haqiqah, kemudian ma'rifat kepada Allah. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi, belajarlah engkau ilmu fikih. Ilmu fikih, banyak orang pintar, alim, tapi belum tentu juga dia punya sanad. Gitu. Jadi penting sekali lagi-lagi sanad. Pelajari ilmu fikih. Fainal fiqha afdalu qaidi, maka sesungguhnya ilmu fikih ini seafdal petunjuk. Karena kita bakal mengetahui perjalanan yang benar, ibadah kita benar atau tidak karena kita belajar fikih. Hukum syariat. Kita belajar dari awal, dari niat, kemudian air, kemudian belajar tentang najis, kemudian wudu, kemudian salat. Ya kan itu yang kita belajar. Ada ilmu jual beli, ilmu tentang pernikahan, ilmu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai bahkan ilmu tentang bernegara. Ada al-ahkam as-sultaniyah. Ada salah satu kitab Al-Imam Al-Mawardi. Saya pernah belajar Imam Syafi'i Azami itu tahun mungkin 97. Itu al-ahkam as-sultaniyah. Hukum-hukum berbicara tentang tata negara. Komplit dengan syariatul Islam. Al-ahkam as-sultaniyah Al-Imam Al-Mawardi. Sampai saat ini itu di antara buku pegangan untuk bernegara, tata negara di situ.
ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, karena ilmu fikih itu petunjuk menuju kebaikan dan takwa, dan sebagus-bagus yang dituju. Orang nggak belajar fikih nggak bisa dia kenal syariat. Syariat adalah fikih, dan itulah ilmu yang pertama kali wajib dipelajari. Karena ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mawal Islam, mawal iman, mawal ihsan. Yang pertama ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Islam dulu, syariat. Kemudian baru apa? Iman. Kemudian ihsan, tasawuf, iman, akidah. Wal ilmu lahadi ila sunanil huda. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan perjalanan yang penuh dengan petunjuk. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu fikih adalah benteng yang menyelamatkan dari berbagai macam kehancuran. Tempat tanpa ada benteng ya bukan kerajaan namanya. Disebut dengan kerajaan, disebut dengan tempat pasukan karena di situ ada bentengnya. Semakin kuat benteng, semakin kuat penjagaan. Kita lihat sampai saat ini berdiri kokoh benteng yang ada di Jogja, ya kan? Pernah ngelihat ke Jogja? Itu kan bentengnya masih berdiri kokoh. Itu peninggalan. Ini secara zahir. Jadi kita membentengi diri kita ya dengan ilmu. Nah, ilmu yang untuk membentengi kekuatan dasar adalah fikih. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Maka sesungguhnya ulama fikih, satu ulama fikih tapi wara', apik dia dalam beragama, enggak jorok. Ada ulama fikih jorok. Bukan, enggak yang dimaksud di sini. Dia ulama fikih bersih dia. Bersih betul-betul apik melakukan agama. Enggak bercampur dengan najis kemaksiatan. Ini yang susah nih. Orang jadi ulama aja susah, bagaimana mau menjadi ulama yang wara'? Ulama yang wara' adalah ulama yang hati-hati. Yang kalau dia berhadapan dengan pejabat saja dia hati-hati. Ingat tuh, ulama-ulama wara' dia betul-betul hati-hati dengan duit pejabat. Enggak segampangnya tuh duit pejabat diambil. Apalagi kalau misalnya banyak ulama yang mereka harap adalah duit, enggak wara' namanya. Gitu. Kalau misalnya diundang maulid di majelis alim enggak mau. Tapi kalau diundang maulid di TV langsung dijawab. Di mana? Di televisi. Gitu. Di mana? Najis. Waduh, ntar dulu dah. Cari yang lain dulu. Saya khawatir, saya nggak bisa. Waduh, hati-hati tuh. Banyak model yang kayak gitu. Apakah kita mau ambil yang seperti itu? Yang seperti itu banyak, jamaah. Jadi kalau misalnya muridnya, kalau gurunya sableng, maka gurunya gendang. Jangan kita cari guru yang gendang. Semuanya bakal jadi sableng. Wiro sableng. Bukan piro. Piro itu apa ya? Piro wani piro. Ini itu dia, itu yang gendang itu. Jadi jangan cari guru yang sableng, yang gendang muridnya sableng. Cari guru yang apik. Betul-betul dia alim, dia apik. Sesat nanti kalau kita punya guru enggak alim, enggak apik. Atau dia alim tapi enggak apik, udah masuk neraka bareng-bareng. Masuk neraka bareng-bareng. Karena yang kita cari itu guru yang alim dan apik dalam beragama. Orang terkadang terbuai dengan dengan ucapan guru. Guru terkadang bisa jadi lembut, tapi hatinya jahat.
Ada yang memang lembut secara hati, ucapannya terkadang itu membuat jamu buat murid-muridnya. Itu bagus sekali itu. Ucapannya menjadi jamu buat murid-muridnya. Jamu. Dan tuh guru tahu mana yang sombong, mana yang tidak. Makanya kenapa dalam dunia pesantren itu ada khidmah. Ada khidmah. Dalam dunia pesantren itu ada khidmah. Yang satu bersihin got, yang dua bersihin kamar mandi. Got dibersihin. Nah di situ lihat, ada gak murid yang menentang? Biasanya tuh murid-murid dari anak para pejabat, dari anak-anak orang kaya menentang. Saya ngasih duit aja, udah. Berarti dia nggak hasil mendapatkan ilmu. Jadi dilihat tuh murid benar-benar murid dan bakal mendapatkan keilmu di mana tidak pernah ada pertentangan, disuruh khidmah. Dan dia selalu bahagia. Hatta dia setiap hari disuruh khidmah bersihin got. Yang satu membersihin ruang guru. Gitu. Ya, yang satu got, yang satu ruang guru. Kan enak kan membersihin kamar. Kemudian dia, waduh, nggak adil. Dia nggak tahu bahwa dia lagi dibersihin. Gitu. Kuburan itu luar biasa nikmatnya. Siapa yang bilang tidak nikmat? Ini got, kuburan itu bukan najis. Ini got, betul-betul got. Gitu. Penuh bajunya dengan got. Allahu Akbar. Jadi kita lihat murid dengan banyak khidmat. Karena ilmu turun bukan karena banyaknya belajar. Ilmu turun bukan karena banyaknya belajar. Ilmu turun karena banyaknya khidmah dan belajar. Tetap belajar juga, tapi khidmah. Khidmah, gitu. Orang yang nggak pernah bawa sendal jepit guru, tahu-tahu dia jadi guru, bohong. Orang tahu-tahu jadi guru, nggak pernah bawa sendal jepit guru, tahu-tahu jadi guru, itu bohong. Nggak bisa, nggak boleh. Dan ini perkara bid'ah, mubtadi'. Itu. Ini lihat zaman sekarang, orang keluaran kuliah, es lilin macu gitu. Masya Allah, udah profesor. Oh, dia ngajar. Dia nggak punya sanad. Hati-hati. Mau dia mau profesor, mau apa, dia nggak punya sanad. Belajar dulu. Berbakti dulu, berkhidmat dulu. Nggak bakal bisa ilmu didapati tanpa khidmah. Ingat nih, ilmu itu cahaya. Fa innal ilma nurun la yahda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, tidak bakal diberi kepada orang yang ahli maksiat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngaji, jangan maunya kita di WA-in sama guru. Ini saya di WA sama guru. Ini model yang kayak gini bukan santri. Katro namanya. Ya, bukan santri tapi katro. Oh nih, saya kalau ngaji enakan dibelain sama guru, dipuji sama guru. Oh, dia nggak tahu ketika dia diomelin guru itu jamu. Tadi saya bilang, ya seorang santri diomelin guru itu jamu, atau lagi diobatin banyak busuk-busuknya dalam hatinya. Ngobatinnya itu dengan itu dia. Kita terkadang nggak pernah paham bahwa guru kita lagi ngobatin kita. Semakin korengnya banyak, obatnya semakin banyak. Mana ada koreng sedikit, mana ada koreng banyak tapi obatnya sedikit, nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh, gitu. Korengnya banyak, belatungan. Kemudian obatnya sedikit, nggak sembuh-sembuh. Belajar nih kita, belajar ta'limul muta'alim. Orang nggak pernah belajar ta'limul muta'alim, sombong dia. Nggak sah jadi guru, bahkan nggak sah jadi santri sebelum belajar kitab ta'limul muta'alim. Nggak sah jadi santri sebelum dia belajar kitab ta'limul muta'alim. Bagaimana ini santri tidak sah
Apalagi guru kalau begitu jadinya. Ini guru nggak tahu kitab ta'limul muta'allim. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang dia kasih? Kalau seorang guru nggak tahu ta'limul muta'allim, apa yang dikasih kepada jamaah, kepada murid? Haulal juhal yu'tunal juhal. Mereka orang-orang bodoh bakal memberikan kebodohan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka sesungguhnya ulama fikih, satu ulama fikih yang wara', apik dia. Enggak demen-demen banget dengan duit pejabat, enggak demen-demen banget ditongolin oleh orang-orang kaya dan pejabat. Jadi wara' itu dia menjaga agama, apik dia beragama. Dia enggak pernah membeda-bedakan muridnya mana kaya, mana miskin. Dia enggak pernah hanya tersenyum kepada murid yang ngasih duit saja. Murid yang nggak pernah ngasih duit nggak disenyumin, tetap disenyumin juga. Ini murid yang ngasih duit, ini murid yang ngasih rumah, ini murid yang ngasih mobil, ini murid yang ngasih motor, sama dengan murid yang nggak ngasih apa-apa. Susah nggak? Susah gitu. Makanya jadi guru yang benar. Sebelum jadi guru yang benar, jadilah santri yang benar. Nggak pernah akan dia jadi guru benar sebelum dia jadi santri yang benar. Kan tadi saya bilang, orang nggak pernah bawa sendal jepit guru, tahu-tahu dia mau jadi guru. Udah pernah belum bawa sendal jepit guru? Nggak pernah, udah jangan jadi guru. Sendal jepit guru ditaruh di dalam kurung batang. Kurang ajar ente. Ente bawa tuh sendal jepit. Masuk ke masjid ente bawa. Pakai plastik, di dalam plastik. Bukan sendal guru ditaruh di bawah kurung batang. Bukan sendal jepit guru ditaruh di bawah pohon. Yang kira-kira tuh guru keluar sendalnya hilang. Ente bawa sendal. Bawa sendal. Dibawa, bukan malah ditaruh di bawah bedug. Ente. Kalau ente dapat berkat, ente bawa kemana-mana. Lebih istimewa sendal jepit guru daripada berkat yang bakal dikasih buat ente. Itu namanya santri. Ini kalau kita dapat berkat, kita bawa-bawa gak? Bawa-bawa. Kita suruh bawa sendal jepit guru, malah sendal jepit guru kita taruh di tempat penitipan anak. Tempat penitipan sendal. Kok pernah tempat penitipan anak? Tempat penitipan sendal. Enggak tahu berarti. Belum tahu hakikatnya dia membawa sendal jepit guru. Kotor, masuk kamar mandi bersih. Nanti bawa. Gitu. Taruh di dada nggak ada masalah, kan sendal jepit udah dibersihin. Udah dicuci, bawa. Kalau nggak siapin plastik, dalam plastik bawa. Dalam masjid nggak ada masalah, kan udah ditaruh di dalam plastik. Ini sendal jepit guru malah ditaruh di luaran, kena hujan, kena apa. Nah itu namanya murid yang belum tahu etika. Masih murid pelongok namanya. Disuruh bawa jaga sendal, betul-betul sendal guru ditaruh di luar. Itu namanya murid pelongok. Kalau jadi murid dia pelongok, belum boleh jadi guru. Gurunya berarti guru pelongok. Orang gila semuanya nanti akhir seperti film-film gila, film orang-orang gila. Untuk memasuk ke rumah sakit gila, padahal dia nggak gila. Tujuannya karena dapat makan gratis di rumah sakit orang gila. Jadi sebaik-baiknya murid dia mampu membaca isyarat guru. Gitu, sebaik-baiknya murid. Dia paham dan mampu membaca isyarat guru. Ya. Kita pikir guru yang ngalamin kita itu guru yang membawa kita kepada Allah, belum tentu. Ada guru yang terkadang dia biasa-biasa saja. Gitu. Dia malah membawa muridnya di hadapan Allah dan Rasulullah. Kalau kita kan terkadang kalau kita jadi murid, kalau kita di alam nih,
kita di alam dibangga-banggain, baru kita ngaji. Dan juga nggak boleh seorang guru membangga-banggakan murid di hadapan murid yang lain. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena semua murid satu, nggak ada kebanggaan. Nggak boleh di situ ada dinasti. Mau dia Habib, mau dia bukan Habib, sama dia adalah murid. Ini kadang guru agak sedikit bingung kalau misalnya muridnya Habib. Biasa. Tapi penghormatan di luar ya berbeda. Tapi di sisi santri yang lain sama. Harusnya seperti itu kalau guru. Ada guru, muridnya anak pejabat. Yang satu anak petani. Sama semuanya. Nggak boleh dibedakan. Ya, nggak boleh dibedakan. Jadi seorang ulama ahli fikih yang wara lebih dahsyat daripada setan dari 1000 ahli ibadah. Ya, bisa didengar, itu suaranya terdengar. Terdengarkah? Terdengar. Ada iklan dulu. Terdengar. Iya, itu terdengar lagi itu. Itu sampai sini kedengaran. Itu iya sama, kedengaran juga masih. Jadi ulama yang ahli fikih, yang wara itu artinya apik beragama. Apik. Lebih ditakuti dari setan daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah itu ulama, tapi nggak dakwah. Abid itu ulama, alim tapi nggak mau dakwah, nggak mau ngajar. Tapi kalau ulama, dia betul ulama dan dia demen untuk dakwah, demen untuk ngajar. Jadi berbeda alim dengan abid. Padahal abid itu ulama juga, bukan artinya abid itu ahli ibadah, nggak punya ilmu. Tidak. Ini terkadang kita udah ngaji kemana-mana, di artian abid itu adalah ahli ibadah tanpa ilmu, salah. Jadi abid itu dia ulama, tapi demennya zikiran doang. Di rumah zikiran aja udah, nggak pernah ngajar, nggak pernah dakwah kesana kesini, nggak pernah bikin majelis. Tapi yang namanya ulama, di mana dia berada, dia gelar pengajian. Ada arisan, dia gelar pengajian. Ada duduk-duduk kongko, dia gelar pengajian. Ada majlis gahwah wa syahi, dia gelar pengajian. Di mana dia berada, dia gelar pengajian. Itu namanya ulama. Doyan untuk dakwah, itu namanya ulama. Gitu. Wa kadzalika yuftaradul ilmu fi sayyidil akhlaq. Demikian juga diwajibkan berilmu di seluruh akhlak. Wajib kita belajar nahul jud, memberi. Kita ngaji tapi pelit, nggak hasil. Kalau misalnya kita naik mobil, ngarepin dibayarin. Kalau kita makan, ngarepin dibayarin. Udah gitu terkadang kita makan, kita dibayarin, kemudian kita ngajak orang, nggak boleh. Kebiasaan, nggak boleh. Kita diajak nih sama orang makan, kemudian kita ngajak lagi, haram. Ente nanti akhirnya jadi sandera di rumah makan. Gitu. Iya, dia persiapan 5 piring, ente bawa orang 10 piring. Siapa yang bayar? KTP ente mau diambil. Jadi kita tahu diri. Ya, kita tahu diri. Kalau kita diajak makan, jangan ngajak orang. Kita lagi diundang makan. Kecuali kita diundang ngaji. Kita diundang ngaji. Sebaik banyak-banyaknya kita ajak orang ngaji. Gitu. Ini kebalikannya sih. Kalau diundang makan, semua RT kita panggil. Tapi kalau diundang ngaji, keluarga kita sendiri kita nggak pernah ajak. Kita datang dengan sendiri dirinya. Jadi jud itu artinya apa? Memberi. Demen untuk memberi. Nggak punya duit ya, tapi ahwaknya demen memberi. Ya Allah, nggak enak banget ya. Ada orang minjem duit tapi saya nggak kasih. Ada dari 10.000, lumayan nih untuk beli Coca-Cola, ente masuk sana, Sprite, udah nggak ada masalah. Ngenakin orang. Bagaimana hati kita ada perasaan nggak enak.
jangan punya hati kejam-kejam banget. Lah kita makan sendiri dirinya. Kita ada apa namanya? Ada roti hongkwe, kongwen. Kita makan dengan sendirinya. Yang lain, enak banget dia makan kongwen. Pelit namanya, nggak boleh, haram. Mending kita nggak usah makan daripada kita makan cuma berdua saja. Ubat dari rumah, enak banget ya makan kongwen. Lo gue juga kan mau gitu. Iya, jangan, nggak boleh gitu Doni. Ente, namanya doang Doni, gitu. Doni, Ramadan, bagus itu, alhamdulillah. Jadi beri, jangan pelit, nggak boleh. Kita makan, mending kita makan rame-rame, walaupun dikit-dikit daripada kita makan banyak tapi sendiri. Enak banget kita minum Coca-Cola, Sprite, yang lain enggak. Mau gak? Jangan ditawarin, kasih. Kebiasaan nih kita. Model saya kadang mau gak, mendingan saya nggak mau, jaga wibawa saya. Ditawarin saya. Walaupun saya aus juga, saya bilang nggak mau akhirnya. Kasih basa-basi, jadi basi beneran. Kasih depan saya juga kan aus. Saya juga kan mau Sprite, kasih. Oke, mau Sprite gak? La ilaha illallah ente. Depan orang lagi, mendingan saya bilang enggak. Enggak mau. Ada aja lagi. Jadi wibawa dong kita nanya juga. Itu nanya jatuhin. Itu nanya menjatuhkan seseorang. Gitu. Jadi ada orang di mana ketika memberi nggak usah pakai ditanya, kasih. Gitu. Ini bukan teman ente ditawarin. Gitu. Kalau teman ente atau adik ente atau anak ente ditawarin nggak ada masalah. Tapi itu kan bukan orang tua, bukan teman ente, kasih, jangan ditawarin, gitu. Jadi kalau kita mau kasih aja jamaah. Dan kebanyakan gaya, banyak orang Betawi cuma gaya. Mau ditolongin nggak? Tolongin aja, jangan bilang mau ditolongin, gitu. Ini bukan orang alim. Orang kebanyakan gaya bukan orang alim. Banyak basa-basi, gitu. Ilmunya nggak ada manfaat biasanya kalau begitu. Mau makan nggak? Mau makan. Orang ketahuan, udah ngaji udah 5 jam, 7 jam, lapar, jangan bilang mau makan. Ada, kasih, nggak ada, yaudah. Yang tadinya makan nasi mandi, udah makan nasi goreng. Nggak punya duit, ya udah bikin nasi goreng, yang penting semuanya makan. Gitu. Wal bukhl, nak belajar dengan pelit, tentang pelit. Jangan jadi orang pelit. Ada orang punya ilmu pelit. Nggak boleh, haram. Punya ilmu pelit, dia belajar di mana-mana tapi nggak pernah mau ngajar. Pelit, haram. Mahrumun bi ilmi, itu terharamkan dengan keilmuannya. Jangankan orang lain manfaat, dianya sendiri nggak ada manfaat. Kita ini udah pernah belajar di pesantren, buka pengajian, mau jamaah datang kayak mau nggak datang, mau jin yang datang ada masalah. Andaikan tuh jin datang, ya kita ajarin, orang dia mau ngaji. Ya, yang datang jin, ajarin udah, nggak ada masalah. Dan ngajarin ini jangan karena harta, jangan karena mau dipuji. Oh ini saya ngaji, ini saya nggak di, minimal ulama punya pengajian. Minimal orang alim punya pengajian. Ini kata-kata saya. Jadi minimal ulama punya pengajian. Nggak ada di luar, di dalam rumah. Di emperan rumah juga nggak ada masalah. Jadi itu namanya dakwah. Jangan ngarepin panggilan. Saya ini bulan Maulid sepi banget, astagfirullahaladzim. Berat ilmunya nggak ada manfaat. Di bulan Maulid saya sepi banget. Sepi, ente ngajar setiap hari. Depan rumah ente ngajar gitu. Kalau kira-kira ente udah punya keilmuan, semua masjid ente undang nggak ada masalah. Tukang masjid juga, khotib masjid ente ajarin nggak ada masalah. Kalau ente udah punya keilmuan, undang semuanya. Yang ada di Jakarta ini undang semuanya. Ente yang ngajar nggak ada masalah. Tapi kalau belum, ajarin dulu anak-anak kecil. Memang ilmu kita sebegitu, jangan paksa. Ilmu kita nggak punya banyak, ajarin yang dikit itu, manfaat. Iqra yang kita ajarin, nggak juga gengsi. Gitu. Zaman sekarang gengsi, nggak punya duit.
udah punya anak, udah punya istri, gengsi. Mau makan apa ente? Gengsi. Jadi nggak boleh pelit, apalagi dakwah. Nggak boleh pelit. Jadi ulama nggak boleh pelit, ilmunya nggak boleh didiamkan. Jadi kita orang kaya nih, jangan gara-gara diminta baru kita kasih. Kebanyakan nih orang kalau diminta baru dia kasih, nggak diminta nggak dikasih. Pelit. Kita juga punya tenaga. Ada masjid udah bojot kita nggak mau bantu, atau masjid udah rapuh rusak kita nggak mau bantu. Minimal bersihin tuh masjid. Ujuban, penakut, takut untuk mengungkapkan kebaikan. Wal jur'ah, tersakiti, tukang ngambek. Orang kalau udah ngaji jangan ngambek. Ya jamaah, kalau ngaji jangan ngambek. Temen saya ngapain saya? Ngapain ente? Temen ente lagi nggak ngapa-ngapa. Saya kalau misalnya saya ngaji lagi, orang pada benci gak sama saya? Ente udah buruk sangka. Belum ngaji, belum apa udah bilang kayak gitu. Ngaji ya enggak, buruk sangka ya iya. Iya kan? Kenapa sih seperti itu? Semakin orang hatinya busuk, ngambeknya banyak. Tahu ngambek? Apa ngambek? Ya baper itu udah. Ada berkat di depan orang, kita nggak dikasih berkat, oh berarti dia nggak suka sama saya. La haula wala quwata illa billah. Dia punya mata dua, bukan punya mata 100. Kalau dia punya mata 100 nggak kelihatan, nggak ada masalah. Ini matanya cuma dua, yang kanan, yang kiri. La haula wala quwata illa billah. Tuh enak banget tuh, dia dapat berkat banyak. Lah saya enggak. Ente kalau mau ambil aja, nggak jadi ngomong kayak gitu. Nggak boleh santri seperti itu. Gitu. Takabur, sombong. Kita wajib belajar, tapi nggak boleh jadi orang sombong. Guru tuh atau orang tua kalau udah ngasih itu menjadi pandito kaula gusti. Itu ucapan orang tua dan ucapan guru. Itu ucapan orang tua dan ucapan guru. Sampai itu kalau misalnya ada anaknya udah dewasa, udah jadi ulama lagi, beliin ibu ini dong pampers, apa namanya, yang haid itu apa namanya, Softtek itu. Ulamanya udah, anaknya udah jadi ulama, ibunya bilang beliin saya Softtek. Beli Softtek memang apa? Bu beli Softtek gitu. Emang enggak usah pakai malu-malu, Bu beli Softtek. Softtek enggak, Softtek beli, emang Softtek yang membuat ibunya. Kenapa harus pakai malu? Kita baru jadi tukang sol sepatu aja disuruh guru beli Softtek malu. Baru jadi jual sembako, sombongnya luar biasa. Disuruh orang tua, disuruh guru. Nah kita lihat nih, kita sebagai murid disuruh sama guru nih, disuruh sama guru beli Softtek nih, kira-kira malu atau enggak? Kalau kita malu berarti sombong. Apa? Enggak ada masalah tasnya, yang penting beli Softtek. Mau dia tas hitam ke, mau tas apa namanya warna-warni, yang penting bawa. Softteknya ditaruh sini juga, ini bawa bang, enggak ada masalah, nggak najis, gitu. Ini menjalankan titah namanya. Sampai kayak begitu tuh jamaah sekalian. Jadi menghilangkan takabur. Tadi dikatakan banyak dalam dunia pesantren adanya khidmah. Jadi dalam khidmah itu menghilangkan kesombongan, takabur. Wa tawadhu itu kebalikan dari sombong. Jangan sekali-kali mengendengahkan kepala kita di hadapan kedua orang tua dan guru kita. Jangan sekali-kali. Apalagi dengan nunjuk-nunjuk di depan hidung guru dan orang tua kita. Sombong namanya. Murid tidak sah untuk mengatakan saya punya 100 ilmu guru, enggak sah. Dan dia berkata kepada gurunya, guru, saya sekarang udah punya murid 1 juta, enggak sah.
Gak perlu ngomong seperti itu. Apa yang kita miliki itu keberkahan guru. Apa yang kita miliki itu keberkahan guru. Bahkan kalau misalnya guru ada, tutup pengajian kita untuk hadir di majelisnya guru. Ini banyak yang sombong. Guru lagi ada, kemudian malah dia bikin pengajian. Seakan-akan dia nyaingin gurunya. Bagaimana mau berkah? Ya, gurunya lagi mengadakan acara, dia mengadakan acara juga. Walau andaikan kita lagi mengadain acara tanggal 1, guru ngadain tanggal 1, rubah tuh tanggal 1-nya kita demi guru. Nggak bilang, oh saya udah punya jadwal. Itulah sombong. Walaupun ente udah jadwal dengan orang nomor 1 di republik ini, atau orang nomor 2 di republik ini, atau orang nomor 3 di republik ini, tapi guru minta ke ente rubah. Ini berapa banyak kesombongan sang murid. Iya kan? Sombong sekali dia. Jadi nggak sah jadi santri. Makanya penting nih kita belajar ta'lim belum ta'lim. Wal fikih. Belajar fikih. Bagaimana kita mengajarin orang kalau kita sendiri nggak belajar fikih? Kita jangankan fikih imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifahnya, Imam Malik bin Anasnya, atau Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Syafi'i kita nggak tahu. Jangankan mazhab Imam Syafi'i, satu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i kita nggak pernah belajar. Dan nggak pernah khatam. Dan kita nggak bisa. Bagaimana mau disebut dengan guru? Lahir sama ustaz dan nggak disebut dengan guru. Nah ini hati-hati betul nih. Kita nggak pernah belajar ilmu, tapi kita ngajar. Ini dosa betul. Makanya yang kita ajar, yang kita tahu saja. Yang kita tahu itu ajarin. Kita tahunya cuma alif-alifan, ajarin alif-alifan. Kita tahunya cuma sekedar alif fathah, alif kasroh, i dan u. Itu yang kita ajarin, nggak yang lain. Gitu. Jadi wajib belajar fikih. Nggak ada seseorang ulama kalau dia nggak belajar fikih, nggak sah. Itu Al-Imam Malik berkata, man tafaqaha wa lam yatasawwaf. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Barang siapa orang belajar fikih tapi dia nggak belajar tasawuf, maka dia fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang belajar tasawuf tapi dia nggak belajar fikih, berarti dia zindik. Wa man tahaqqaqa bainahuma, barang siapa yang belajar fikih dan tasawuf, faqad tahaqqaq, berarti dia sudah merealisasikan ilmu. Fikih diamalin, tasawuf diamalin, berarti dia sudah mengamalkan ilmu. Faqad tahaqqaq. Makanya sering di mana-mana kajian kita fikih, tasawuf, fikih, tasawuf, fikih, tasawuf. Itu di antara dalil pentingnya kita berdakwah dengan dua keilmuan tersebut. Zindik orang yang tidak suka terhadap kemegahan Islam. Zindik itu orang yang tidak suka terhadap kemegahan Islam. Ada masjid megah, dia benci. Ada majlis taklim megah, dia benci. Ada musola megah, dia benci. Maunya tuh masjid jelek aja udah. Gak usah pakai maulid-maulidan, itu ngambil duit. Itu zindik tuh. Wah, mau duit kayak ini buat maulid, mendingan dia bilang, mendingan buat yatim aja. Itu zindik. Ada waktunya kita buat anak yatim, ada waktunya kita buat maulid. Iya kan? Ada waktunya kita mau bersedekah buat Palestina dan sebagainya. Ada masing-masing dan semuanya ada tempatnya masing-masing. Dan itu namanya area dakwah dan seninya dakwah. Seni dakwah, seni dakwah. Zindik adalah orang yang tidak suka terhadap kemegahan Islam. Makanya kita lihat dalam dunia Islam, masjid Masya Allah lebih istimewa daripada rumah. Betul gak? Kita lihat Masya Allah megahnya tuh masjid. Memang seharusnya jangan sampai rumah kita lebih cantik daripada masjid. Jangan sampai rumah kita lebih cantik daripada musola dan majelis. Kebanyakan orang rumahnya lebih megah daripada masjid. Wal israfu, kemudian belajar israf,
mubadzir, israf. Mempelajari kemubadziran. Ngaji kita sama guru yang gak berilmu, mubadzir. Walaupun tuh kita ngaji, tunduk-tunduk, mubadzir. Kita belajar sama ulama. Dan ulama yang wara, yang apik, bukan cuma sekedar ulama. Ini kan terkadang Masya Allah, teman Masya Allah. Saya udah ngaji. Benar, tuh ngaji, permasalahan ngaji. Ada sanadnya kah? Jangan sampai kita ngaji tanpa bersanad. Puluhan tahun kita ngaji nggak bersanad. Gak ada manfaatnya. Kenapa tuh terkadang ulama-ulama kita sampai giat dan getol sekali ngajarin umat, ayo bersanad, ngajilah dengan ulama yang bersanad. Maksudnya itu, sebentarnya kita manfaat, jangan sampai banyaknya kita tidak ada manfaat. Bisa paham nggak jemaah? Itu terkadang kita nggak pernah paham. Oh biar tuh ulama muridnya banyak kali. Nggak ada ulama model kayak gitu. Nggak, justru ulama sayang kepada kita. Jangan sampai ngajinya kita aja nggak ada manfaat. Gitu. Kalau mau sekedar mau banyak keilmuan, orang banyak sekarang orang alim, banyak sekali. Tapi nggak ada apik-apiknya. Kemana-mana nggak pakai peci, kemana-mana ngerokok, nggak ada apik-apiknya dia. Katanya ulama. Ada, bahkan terkadang pakai celana pendek. Bagaimana kita mau ngambil ilmunya kalau dia pakai celana pendek? Astagfirullahaladzim. Itu dia ngerokok, kemudian asapnya dikepas-kepus. Astagfirullah. Ulama model seperti itu. Ulama ilmu yang kita ambil, kita serap dari kayak gitu orang, atau dia punya ilmu tapi nggak punya sanad, sayang jamaah. Itu namanya israf. Israf, mubadir, kemubaziran. Wataktir, penghinaan bisa, jangan sekali menghina. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Fa innal kibra wal jubna wal israfa haramun. Maka sombong, kemudian punya rasa takut yang tak beralasan, wal israf, dan hidup mewah dengan kemubadziran, haram. Wala yumkinu taharruzun anha illa bi'ilmiha. Tidak mungkin kita berhati-hati dari penyakit tersebut kecuali mengetahuinya. Nah itu diajarkan oleh ulama. Nih, jangan sombong. Nih, dan dengan jangan sombongnya itu diatur dengan guru. Ditarbiyahkan dengan guru, itulah yang namanya murabbi. Enggak cukup kita dengan kitab. Siapa bilang kita cukup dengan kitab? Kebanyakan ilmu, 70% ilmu itu datang dari guru, bukan dari kitab. Ingetin itu. Ada 100 ilmu, walaupun tuh kita ngaji sampai kacamata kita, sampai mata kita bloknya luar biasa karena saking banyaknya baca kitab. Sebanyak-banyaknya cuma 30%. 70% dari mana? Ridhonya guru. Ridhonya guru 70%. Orang kalau dapat 70% udah bakal naik sekolah. Tapi kalau dia dapat 30% nggak bakal naik sekolah. Gitu. Nilainya 30, nggak naik, udah nggak naik. Gitu. Andaikan nggak naik, dia naik-naikin. Gitu. Itu karena syafaat. Ya Bang Cato, syafaat. Yang nilai 30 jadi naik, itu karena syafaat. Yang seharusnya nggak lulus. Itu karena syafaat. Yang naruh encingnya, kan gak enak kalau ponakannya nggak lulus. Dan jaga wibawa sekolah juga. Gitu. Nah kita kalau ngajak orang tanggung jawab zahir batin. Gitu. Wa ilmu ma yudadduha, dan mempelajari ilmu yang berkebalikan. Kita belajar ilmu takabur, maksudnya apa? Jangan jadi orang takabur. Belajar kita tawadhu, betul-betul. Kita nggak boleh menjadi penakut, gitu. Dan juga kita mempelajari ilmu keberanian.
Nah, itu semuanya fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Wajib buat manusia, maksudnya buat muslim khususnya, wajib mempelajarinya. Berarti kan panjang kalau begitu jadinya. Panjang nggak? Panjang. Waqad sannafa al-Syekhul Imamul Ajal Al-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim rahimahullah kitaban fil akhlaq wa ni'ma sannaf. Dan Syekh Al-Imamul Ajal Al-Syahid, yang orang mati syahid, beliau gak dapat gelar Al-Syahid, Nasiruddin Abdul Qasim, itu beliau mengarang kitab tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannaf, dan sebaik-baik apa yang telah beliau karang. Ini dia karang di antara dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji karangan yang sangat sempurna, di antaranya karangan yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin Abdul Qasim. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Itu tambah, itu apa namanya, kata-katanya, tulisannya kebanyakan. Ala kulli gitu. Kulli. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, wajib buat setiap muslim menjaganya. Kalau udah menjaga berarti belajar. Nggak bakal mungkin menjaga ilmu tanpa belajar. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahadin, adapun menjaga keilmuan yang terkadang dipakai, fa fardun ala sabilil kifayah, itu namanya fardu kifayah. Kadang tuh ilmu dipakai, kadang enggak, menurut kebutuhan. Itu namanya fardu kifayah. Kalau tadi itu ibadah, benerin hati, jangan sombong, jangan kurang ajar, itu fardu ain. Karena setiap waktu kita wajib menjalankan itu. Kalau fardu kifayah, dalam satu kampung satu saja ada orang yang mempelajari dan mengamalkan, maka yang lain tidak wajib. Idza qama bil ba'du fi baldatin sagata 'anil bagin. Jika sebahagian yang ada di kota tersebut sudah menjalankan ilmu tersebut, maka gugurlah yang lain. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi, kalau dalam satu kota tidak ada orang yang memahami ilmu tersebut, istaraku jami'an fil ma'tam, semuanya dosa. Contohnya apa? Memandikan jenazah. Kalau dalam satu kampung satu pun nggak ada yang bisa memandikan jenazah, dosa semua. Mau ulamanya, pejabatnya, orang miskinnya, orang bodohnya dapat dosa. Kebagian dosa semuanya. Jadi dalam satu kampung itu bagus ada yang mandiin jenazah. Gitu. Ini ilmu penting. Terkadang orang megang kitab kuat, tapi ketemu jenazah dia ketar-ketir. Sama kitab, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Giliran ada jenazah, suruh bawa jenazah aja dah takut. Wah, bukan laki-laki dia namanya. Jadi seorang muslim itu tahu bagaimana memandikan jenazah. Kalau perlu mempraktekkan memandikan jenazah. Belajar dan mempraktekkan. Dan ada andalan, ini tukang mandiin jenazah masih sekolah dulu, atau masih di kampus dulu, atau masih kerja dulu. Akhirnya tuh jenazah lama nggak dimandiin. Gitu. Jadi kaderisasi memandikan jenazah harus. Ya, ini memandikan jenazah jarang. Bagaimana ulama? Kalau yang memandikan jenazah jarang. Di zaman sekarang bagaimana ulama? Min andari nadir. Sangat jarang. Wajibu 'alal imami an ya'murahum bidzalika, dan wajib sebagai pemimpin negara, pemimpin terbesar negara untuk memerintahkan rakyatnya belajar ilmu tersebut. Ya. Ya. Jadi itu kalau kita mau menjadi pejabat boleh, tapi ajarin pejabat untuk ngaji. Ajarin tuh masyarakat untuk ngaji. Kita jadi ketua RT boleh, tapi tanggung jawab kita dalam satu RT, andaikan ada yang tidak sholat, kita dapat dosa. Bagaimana kalau jadi satu RW?
Bagaimana jadi satu kelurahan, kecamatan, wilayah, kota, Jakarta, sampai ke negara. Memang satu negara duitnya lebih besar, tapi tanggungnya lebih besar. Ada orang joget, dapat dosa dia. Ada orang minum whisky, dapat dosa dia. Ada orang yang gak sholat, dapat dosa dia. Dan enak-enakan dia punya duit banyak. Gitu. Satu RT aja dulu. Bagus banget tuh, dalam satu RT ada majelis taklim RT. Satu RW, majelis taklim RW. Dulu Muallim Syafi'i Adami sampai bagaimana ceritanya agar di mana beliau ada majelis taklim. Sampai beliau membuat majelis taklim antara ulama umara. Dan sekarang terkenal tuh di Jakarta. Pengajian ulama umara itu yang membuat muallim antara ulama dan para pejabat. Biar pejabat pada ikut ngaji. Itu maksudnya. Bukan malah kebalikannya. Gitu. Ini malah pejabat yang ceramah. Ulamanya cuma baca doa. Ulama di situ ngajar, bukan untuk belajar. Bukan ulama disuruh baca doa, pejabat pada ceramah dan sebagainya. Atau kebalikannya, yang sering saya katakan artis-artis yang pada ceramah. Ini sebentar lagi maulidan. Kita lihat kalau misalnya nuansa maulid yang dipegang oleh ulama, ya udah penceramahnya yang menjaga wibawa. Tapi kalau kita lihat misalnya masjid, mushola yang nggak terjaga dengan keulamanya, udah mereka penceramahnya pelawak, apalagi artis, komedian dan sebagainya. Bahkan terkadang lebih mahal biayanya buat mereka daripada ulama yang sesungguhnya. Musibah. Kita lihat nih maulid. Mana lebih istimewa, hadir maulid atau ngaji? Ngaji. Ngaji lebih istimewa. Ngaji hukumnya wajib. Maulid tidak wajib. Walaupun tuh ya Rabbi bil Mustafa atau Allahumma sholli wa sallim walaupun tetap ngaji wajib. Maulid tidak wajib. Mana lebih didahulukan, maulid atau ngaji? Tapi majlis maulid jauh lebih banyak daripada ngaji, betul kan? Iya. Bagusnya dua-duanya banyak kan untuk syiar. Seharusnya, tapi Masya Allah, Masya Allah. Terkadang nih orang malah menghebohkan maulid, habis-habisan duit semuanya buat maulid, buat pengajian. Nah, habis ngadain pengajian, habis ngadain maulid sampai ratusan juta. Di masjid musola nggak ada pengajian. Apa-apaan? Ibarat orang diguyur 5 hari 5 malam, habis itu nggak ada air lagi. 5 hari 5 malam diguyur itu dengan bungkusan berkat, dengan hebatnya. Boleh, bagus. Tapi pengajiannya jangan dilupakan. Ini kan terkadang nggak, habis maulid udah gitu aja. Besoknya habis maulid giliran pengajian cuma kacang doang sama keripik. Kesian orang yang sakit gigi. Sebagian apalagi orang yang enen-enen atau ika-ika. Ika-ika artinya aki-aki gitu, insyaallah, atau setengah aki-aki. Gitu. Dikasih ya Allah kacang sama opak. Bener aja. Tapi maulidan luar biasa. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, kita ini kalau jadi pengurus bisa gak kayak begitu? Lebih kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bisa? Ya, bisa karena belum punya jabatan. Nanti kalau udah jadi pengurus masjid bisa gak? Udah jadi ketua RT bisa gak? Ketua RW bisa gak? Gitu. Wa yujbiru ahlal baldati ala dzalika, dan wajib memaksa penduduk kampung untuk ngaji. Kalau jadi pemimpin, jadi penguasa, wajib paksa. Lu nggak ngaji loh. Sini, pecut. Masya Allah. Sini pecut. Ngaji akhirnya. Mau ngaji, mau dipecut. Ngaji. Lari. Tunggang, tungging. Oh, dia ngaji. Gitu. Wajib tuh ngaji. Ya, sekarang RT-nya nggak ngaji. Ya kan? RW-nya nggak ngaji. Lurahnya nggak ngaji. Sebelum jadi RT lurah presiden, tirakatan mulu. Kalau perlu tirakatan di mana dan di mana, ya udah jadi dia lupa. Astagfirullahaladzim.
Nah, karpet buat pengajian udah disedekain, nggak jadi, diambil lagi karpet. Nggak sekalian aja pengajian ente ambil. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kalau jadi pejabat wajib nyuruh warga ngaji dan maksa. Inilah syariatul Islam. Kalau mau jadi pejabat silahkan. Kita kan terkadang enak kali ya jadi orang kaya. Sekarang aja dulu ngaji, nggak jadi nunggu orang kaya. Ente mau kaya, nanti kalau udah mati baru kaya. Ya kan? Kekayaan apa? Bapak moyang bukan orang kaya. Dia lihat tangannya, iya belok mulu. Mau kaya dikit, miskin lagi. Mau kapan ente jadi kaya? Udah nggak jadi, nggak usah pakai ngarep-ngarep jadi orang kaya. Enak kalian punya mobil, motor ginari. Ente umur udah 50 tahun. Iya, belum punya motor, udah jangan ngimpi punya mobil. Udah 50 tahun. Udah 50 tahun jangan yang astagfirullahaladzim. Orang kalau udah udah 40 tahun, hidupnya masih begitu-begitu juga, udah jangan mimpi yang gede-gede. 40 tahun. 40 tahun belum berhasil, jangan mimpi yang gede-gede. Udah yang ada aja udah. 40 tahun saya mau jadi pejabat, telat. 40 tahun ente mau jadi pejabat. Ente kalau 20 tahun mau jadi pejabat silahkan. Belajar yang benar. Udah 40 tahun, udah telat udah. Mau 40 tahun menjadi wirausaha, telat udah 40 tahun jadi wirausaha. Gitu. Wira Fitri mungkin. Wirausaha ada aja. Udah 40 tahun. Gitu. Ya. Jadi kalau udah 40 tahun mentok udah orang. Kita udah tahu diri. Kalau udah 40 tahun mentok, jangan belaga-belaga. Perempuan udah 40 tahun mau dipoles. Aduh. Dandang hitam ya hitam aja. Gitu, mau dipoles. Gitu. Tok magic gitu. 40 tahun mau jadi orang kaya. Enggak bisa udah. 40 tahun habis, karirnya udah mentok. Udah nggak bisa. Oh, andai udah nggak bisa. Kalau ente masih 30 tahun, mau jadi ulama, geber. Mau jadi orang soleh, geber dengan segeber-gebernya. Masih 30 tahun. Tapi kalau udah 40 tahun, stuck udah. Hasil udah. Usia 40 tahun udah hasil. Jadi usia 40 tahun itu hasil dari apa yang sudah dilakukan. Kalau kebaikan, alhamdulillah. Kalau keburukan, banyak taubat. Kalau dia mau usaha di situ 40 tahun, usaha yang cuma sekedar untuk makan saja, nggak bisa jadi pengusaha. Telat. Makanya dikasih waktu muda lama-lama tuh, dari usia 0 tahun, 1, 2, 3, 4, sampai 30, 35, 39, kan panjang sekali tuh usia. Iya kan? Panjang banget kan? Udah 40 tahun ya udah. 40 tahun mau jualan. Jualan apa? Telat udah. 40 tahun mau menjadi pejabat. Pejabat apa? Telat. Kalau udah 40 tahun. Cuma sekedar bikin untuk makan saja itu. Kalau orang 40 tahun mau punya usaha, cuma sekedar untuk makan saja. Untuk menjadi pejabat, menjadi ulama, menjadi apa semuanya, nggak bisa. Jadi kita nih kalau yang sudah 40 tahun belum jadi apa-apa, tahu diri udah, ngaji aja udah. Ngaji aja udah. Sewaktu-waktu kita meninggal dunia, husnul khatimah, mau ngapain udah? Mau jadi pengusaha, telat. Mau jadi pengusaha, karir dari 20 tahun. Ngapain 20 tahun? Pada begadang mulu, nggak ada manfaatnya. Main HP mulu, nggak ada manfaatnya. Ngobrol di sana dan sini, nggak ada manfaatnya. Habis waktu jayanya seseorang. Bisa paham jamaah? Paham jamaah? Enggak. Tanpa untuk mengecili, tapi itulah kita harus tahu hakikat kehidupan kita. Jangan sampai kita geber tapi kita nggak hasil. Kemauan banyak tapi kemampuan nggak ada. Iya, iya kan? Kemauan banyak tapi kemampuan nggak ada. Gila inna ilma ma yaqa'ala nafsi.
Inna ilma ma yaqa'u ala nafsi fi jamil ahwal bimanzilati ta'amin alladhi la budda li kulli wahidin min dhalika. Maka sesungguhnya ilmu yang bakal terjadi buat dirinya di setiap keadaan itu seperti obat. Jadi kalau misalnya ada ilmu yang seperti obat, berarti sewaktu-waktu aja kita pakai. Ada ilmu yang memang setiap hari kita pakai. Ada ilmu kadang-kadang. Wa yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang ilmu bagaikan obat berarti di sebagian waktu saja kita pakai. Contohnya wa ilmu nujum. Ilmu nujum, ilmu perbintangan itu kedudukannya seperti orang sakit. Nah itu ada sebagian mempelajari ilmu nujum tersebut boleh. Ulama kebanyakan menyatakan haram karena dalam ilmu nujum itu ada orang banyak bisa nyantet, bisa orang tadinya nggak suka jadi suka, apa namanya? Apa? Pelet. Atau zaman sekarang ngikut, apa namanya? Hipnotis gitu. Apa? Bukan dendam. Gendam gitu. Belajar kayak gitu lah, haula. Umur 50 tahun belajar melet gadis. Betul dipelet pakai lidahnya. Gitu. Gitu, dipelet. Aki-aki. Melet gadis. Dikasih duit baru dia datang. Dipelet. Zaman sekarang pelet. Perempuan dikasih duit juga. Tapi perempuan yang nggak benar. Kalau perempuan soleh nggak begitu. Ya. Perempuan soleh dia lebih milih suami yang miskin tapi ibadah daripada suami kaya tapi nggak ibadah. Ya. Suami solehah. Kok suami solehah? Istri solehah. Naudzubillah min dzalik, suami solehah. Nanti ini Agustusan laki nggak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan nggak boleh pakai pakaian laki-laki. Itu kan LGBT namanya. Kita ulama-ulama udah capek-capek di majelis ulama. LGBT Taufik Tanah Abang dia pakai daster. Pik. Kelakuan lu pik. Dia pakai baju perempuan. Itu. Ente juga ubed itu. Pakai apa namanya? Pakai kancut doang. Lah haula wala quwwata. Ente udah ngaji, udah benar, udah ngaji. Jangan ngerusak ulama. Ulama udah capek. LGBT haram, LGBT di pengajian udah Agustusan. Banyak gak Agustusan lagi karnaval? Banyak gak perempuan-perempuan dikasih jenggot? Ini siapa? Nining, Nanang, Nunung. Ini istrinya Ustaz Nurdin. Mana? Oh, dipakai ini lagi. Ayu, siapa? Istrinya Abibi. Pakai apa? Pakai cambang. Haram. Kita udah bicara LGBT haram-haram. Malah bapak-bapak pakai ini. Pakai daster. Iya kan? Tanpa kita sadari itu sedang menciarkan LGBT. Tanpa kita sadari itu menciarkan LGBT. Udah gitu tepak-tepuk. Oh, Agustusan. Tanah Republik Indonesia. Indonesia yang hebat dan sebagainya. Pakai daster laki-laki. Itu LGBT. Itu emang lagi maunya LGBT model kayak gitu. Malah yang kita yang nyiarkan. Ya, Pak Pangestu ya. Iya kan? Tanpa seakan itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus memang. Tapi acaranya jangan begitu dong. Itu kan udah syiarnya LGBT. Emang dia lagi ngarepin yang kayak begitu. Tampil kaum muslimin biar dianggap apa namanya? Dianggap bagus kali. Makanya ada tukang keripik. Tukang keripik bencong. La ilaha illallah. Kita suka keripiknya tapi ngapa jadi iklannya bencong? Jangan dong. Keripiknya kita suka. Kalau perlu kita beli yang banyak. Tapi nggak jadi tukang keripiknya, tukang iklannya bencong. LGBT kan namanya. LGBT gak? LGBT. Laki nyerupain perempuan, perempuan nyerupain laki. LGBT kan namanya.
Astagfirullahaladzim. Kita ngomong keluar-keluar LGBT, tapi di dalam rumah itu LGBT pada. Anak-anak kita demen kalau misalnya Golbi pakai jilbab, diketawain. Oh, Allah, itu LGBT. Malah kita tepuk tangan, prak, Masya Allah, girang kita. LGBT tanpa kita disadari, betul? La haula wala quwata illa billah. Jadi belajar ilmu gendam, ilmu santet haram. Lianahu yadur wa la yanfa. Mudarat ada manfaatnya, wala haram min qada'illah wa qadari ghair mungkin. Sementara keluar dari ketentuan Allah enggak bakal mungkin. Fa yanbaghi likulli muslimin an yashtaghila fi jami' awqati bi dzikrillah. Seyogianya buat setiap muslim menyibukkan diri setiap waktunya dengan zikir kepada Allah, doa dan berdoa, wa tadarru', menyungkurkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran, banyak baca Quran. Biasakan di HP kita ada Al-Quran, atau mungkin ada dengeringnya kita Al-Quran. Tapi ingat kalau di kamar mandi, jangan sampai di kamar mandi Yasin, Al-Quran lagi, malah kita dengerin Yasin lagi, asik gitu. Itu wasadagat, banyak sedekah, banyakin sedekah. Orang yang mukanya dirindukan oleh Allah dan Rasulullah, dan dirindukan ahli surga, itu adalah muka yang penuh dengan keberkahan, banyaknya bersedekah. Dan dia selalu minta kepada Allah afwa, ampunan Allah, wal afiyah. Afiat itu kemudahan di dunia dan di akhirat. Afiat, contoh afiat apa? Dia mau ngaji nggak ada halangan. Ini kan ada aja orang ngaji, ada terkadang lagi dibetot sama suaminya, lu ngapain sih ngaji? Gue lagi ada di rumah nih, gitu. Setan tuh suami, istri lagi mau ngaji, gitu. Atau kebalikannya, istri lagi mau ngaji, istri bilang, bang ngaji mulu bang, setan tuh istri. Kita lagi mau ngaji, anak pakai nangis, anak setan. Cucu lagi, apalagi cucu yang nggak ada kewajibannya, setan tuh cucu. Gitu. Ada kondangan dari waktunya ngaji, setan tuh kondangan. Ada sunatan di waktu ngaji, sunatan tuh setan. Gitu. Setan. Saya lagi ngaji dulu dengan Mufti Tarim. Kakaknya lah Habib Umar, gurunya lah Habib Umar, bapak susunya lah Habib Umar, ini fotonya ada di atas. Mufti Tarim, gurunya lah Habib Umar, kakaknya lah Habib Umar, bapak susunya lah Habib Umar. Banyak sekali beliau mendapatkan gelar. Habib Umar berkah dari beliau. Saya lagi ngaji. Ya, biasa tempat duduk saya di samping ini, di apa namanya? Ini HP. Tadi ngomong apa? HP dekat situ. Teman saya datang telat. Menen. Maulid bib, setan. Ini ngaji dulu baru maulid. Bukan maulid dulu baru ngaji. Bagaimana kalau maulidan nggak ngaji? Lalu. Maulidan nggak ngaji. Tahu di Tahrim itu maulidnya semarak luar biasa. Kalau udah maulid tuh di Tahrim, masya Allah tuh, masya Allah. Setan pada keluar untuk ikut maulid. Ibaratnya, tobat langsung. Ibaratnya. Meriahnya luar biasa. Nggak pernah kita ngelihat semeriahnya di Tahrim Hadramaut dalam maulid. Nggak ada makanan. Cuma kopi pahit sama air apa namanya? Sama air dingin. Udah nggak ada apa-apa dan lagi. Nggak ada yang lain. Tapi yang datang puluhan ribu. Maulid. Waktunya ngaji, datang telat. Menen. Ini Habib Abdi Masyur lagi ngajar baca gitu. Maulid, setan. Diri yang benar. Masya Allah, saya dibilang setan, saya enggak ketawa. Saya lucu. Orang maulid dibilang setan. Saya enggak lucu, emang udah lucu. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Duduk saya paling depan lagi.
Allahu Akbar. Udah mau ketawa saya. Biasanya saya ngelihat model kayak gitu ketawa gitu. Jadi demen kalau ada teman saya dihukum. Demen kalau ada teman. Tapi kan gara-gara dia waktunya belajar nggak jadi maulid. Ini kita nih lihat. Waktunya ngaji gimana? Ngaji ya ngaji. Ini ngaji. Membuka struktur keilmuan dalam syariatul Islam. Kalau cuma sekedar maulid gampang. Tanpa membuka dan membedah keilmuan gampang. Tapi yang membedah keilmuan ini yang susah. Membedah keilmuan. Gitu. Setiap maulid juga orang yang datang ustaz bisa disuruh ceramah. Siapapun bisa yang untuk ceramah maulidan. Tapi kalau untuk membedah kitab, enggak setiap orang bisa. Itulah keilmuan di situ. Ini kita lihat nih maulidan kita bagus maulidan, tapi ngaji lebih bagus. Gitu. Ngaji lebih bagus. Makanya Maulid Syafi'i Adzami di waktunya beliau, orang-orang pada datang maulid kemana-mana, beliau tetap ngajar ngaji. Karena ngaji wajib. Kita nih waktunya ngaji, waktunya maulidan. Ada maulidan yang keramat. Keramat yang paling utama di majelis. Gitu. Ya. Karena ini adalah karamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah mendapatkan wahyu adalah ngaji yang pertama kali. Apalagi kalau misalnya di waktu maulid ngaji. Ada gak waktunya maulid ngaji? Ada juga sih kalau yang gelar ulama. Tapi kan yang gelar bukan ulama sekarang. Banyak panitia yang menggelar. Bahkan di waktunya ngaji, bukan ngaji dulu, baru maulid, dia langsung maulidan. Dia sunahullah ta'ala agar dia dijaga oleh Allah anil bala wal afat, dari bala dan musibah. Jadi itu bala turun kalau kita enggak nolak bala. Makanya perlu kita tolak bala. Pas Rabu esok, Rabu akhir Safar, di mana kita kumpul di majelis ini, subuh berjamaah, tolak bala. Jamaah silakan kalau mau dapat bala dalam 1 tahun, enggak ada masalah. Gratis dapat bala dan musibah. Belaga-belaga banget. Hari Rabu saya nggak ngadain tolak bala ya. Saya sibuk, silakan sibuk. Mau dapat bala, silakan. Jadi itu bala ditolak. Bukan dibiarkan. Kita tidak mampu untuk membiarkan bala. Ada ribuan bala, puluhan ribu bala dalam 1 tahun yang diturunkan oleh Allah. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan rezeki untuk banyak doa, tidak diharapkan diterima. Artinya orang semakin banyak doa, semakin diterima oleh Allah. Fa in kanal bala mugaddaran, walaupun itu adalah bala sudah ditetapkan, tapi kalau dia banyak doa bakal ditolak. Makanya kita penting namanya tolak bala. Ya subuh la mahalata, itu bala bakal turun, mustahil nggak bakal turun. Walakin yuyassirullah, tapi dimudahkan oleh Allah. Ada bala turun tapi kita nggak dapat tuh. Sekitar kita dapat bala musibah, kita nggak dapat. Minimal tuh orang yang doa, sekitarnya dapat bala, dia nggak dapat minimal. Wa yarzuqu sabra bi barakati du'aih, dan dia bakal diberikan rezeki oleh Allah, kesabaran dengan keberkahan doa. Amin. Orang kalau banyak doa sabar. Makanya perempuan kalau ngapa-ngapain doa lagi. Itu tanda perempuan soleha. Ya Allah nak, ya Allah soleh banget nak, soleha banget. Jangan jadi tuh orang tua bilang kunyuk lu. Astagfirullah. Setan lu. Jadi anaknya kunyuk, bener. Jadi anaknya setan. Kenapa? Ucapannya kunyuk dan setan. Bandel banget lu, bener bandel. Tapi kalau misalnya orang tua ngelihat anaknya gimana, didoain, ya Allah, jadikan orang soleh, ya Allah, jadi waliullah, ya Allah, ulama, ya Allah. Ini mustajab nih ucapan orang tua. Makanya wabil khusus nih, ibu-ibu, jangan mulutnya comel banget. Gua nggak demen banget sama dia, sama anak begitu. Nggak boleh udah. Anak nyakitin tetap jangan masukin hati. Dan nggak perlu dibalas dengan ucapan. Emang mau anak kita mampus?
dalam keadaan keburukan. Emang susah jadi orang tua. Tapi kalau misalnya mau berkah, jangan pernah ngomong keburukan kepada anak. Dan juga anak nggak boleh nyakitin orang tua, gitu. Kalau kita mau menjadi yang sempurna, memang tidak ada yang sempurna. Tapi minimal kita ngelihat anak nggak benar, jangan ada ucapan sumpah serapah kepada anak. Goblok banget tuh ya. Punya anak goblok segoblok-gobloknya. Coba lihat tuh tetangga pinter. Nggak boleh dibanding-bandingin sama tetangga. Nggak boleh. Tuh lihat tuh tetangga Ginari udah punya mobil. Lalu, nggak boleh. Nyakitin hati anak. Jadi kalau kita mau jadi orang tua yang benar, makanya perlu kita ngaji sebagai orang tua. Jangan mau jadi orang tuanya doang. Biar kita dihormatin anak, tapi kita nggak ngaji. Sama aja bohong. Tikus juga punya banyak anak. Tapi bisa nggak mendidik tikusnya? Nggak bisa. Gitu. Dan kita menjadi orang tua, tapi kita nggak bisa mendidik anak. Walaupun musibah terberat adalah anak. Musibah terberat adalah anak. Anak udah dididik, anak udah diapa, masih itu terberat. Gitu. Tetap memaksimalkan pendidikan kepada sang anak, walaupun sudah maksimal, lebih maksimal lagi, lebih maksimal lagi. Allahumma illa idza ta'alami min najum qadra ma ya'rifu bil qiblah, kecuali kalau dia mempelajari ilmu astronomi, kadar dia mengetahui kiblat, boleh. Belajar tentang ilmu astronomi untuk mengetahui arah kiblat. Waqtu salat, waktunya salat, ini waktunya salat asar, maghrib, isya, kan wajib belajar ilmu astronomi. Fa yajuzu dzalika, itu boleh mempelajarinya. Wa ma ta'allumu ilmi tib fa yajuzu, belajar ilmu kedokteran boleh. Ilmu kedokteran boleh, belajar ilmu kedokteran. Dulu tuh kita ngajarin ilmu minhatul ilah. Jam 2, jam 3 banyak orang yang ngaji. Beda kita aja nggak ngaji lagi. Gitu. Jadi mau jadi dukun ya kalau begitu jadinya. Kalau cuma dia belajar minhatul ilah saja. Habis itu dirubah kitab, dia nggak ngaji. Mau jadi dukun tujuannya. Makanya saya, ini tujuannya nggak benar kalau begini jadinya. Jangan sampai zaman saya jadi dukun. Jadi dukun nanti akhirnya. Jadi dukun ngobatin iya, ngaji enggak, musibah. Jadi kalau jadi dukun itu ngaji tetap. Seperti banyak sahabat Rasulullah, dia udah ngobatin, tetap ngaji kepada Rasulullah Muhammad. Fa yajuzu ta'allumu kasairil asbabi. Boleh mempelajari ilmu kedokteran seperti berbagai macam sebab. Misalnya nih, sakitnya ini, obatnya ini, sakitnya ini, obatnya ini, sakitnya ini, obatnya ini, sakitnya ini, obatnya ini. Wa qad tadawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berobat. Wa hukiya an Syafi'i rahimahullah annahu qala al-ilmu ilman. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berkata, ilmu itu ada dua. Ilmu fiqhil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Pertama ilmu fikih, itu untuk agama. Bagaimana agama kita benar atau tidak tergantung kita mempelajari ilmu fikih. Wa ilmu tibb lil abdan, dan ilmu kedokteran buat badan. Jangan habis kita minum air dingin, minum air panas. Goblok namanya. Habis minum air dingin, minum air panas. Ya anyang-anyangan. Jangan dong. Kita udah harus tahu, habis minum air dingin ya jangan minum air panas. Tapi enak kita es teh botol. Tapi panasnya baksonya panas, minumnya es teh botol, sama aja. Penyakit juga tuh akhirnya. Kita nggak sadar tuh kadang. Kadang saya juga nggak sadar. Nafsu tuh yang saya makan kalau begitu. Baksonya panas, esnya es teh. Masya Allah. Tahu-taunya tuh baksonya pedas, panas lagi. Makanya lambungnya sakit. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Gitu. Goreng-gorengan pakai dimakan. Kesalahan. Orang yang mau sehat melulu, jangan makan yang goreng-gorengan. Yang rebus-rebusan bagus. Udah ada dalam syariatul Islam. Ilmu kedokteran sudah ada, ilmu kedokteran Islam. Kita malah
tetap lebih percaya sama dokter-dokter juga. Gitu. Wa ma wara dzalika bil lughati majlisin. Dan di lain itu dengan bahasa majelis. Artinya dengan bahasa majelis yang lebih utama, habis itu misalnya ilmu tasawuf atau ilmu apa menurut majelis masing-masing. Wa ma tafsirul ilmi atau tafsir ilmu fa wasifatun yatahalla bihal madhkur liman gamat bih. Tafsiran ilmu adalah sifat di mana orang yang disebut itu berhias dengan dia tersebab menjalankan keilmuan. Semakin dia menjalankan keilmuan, semakin terhias akhlaknya. Semakin terhias akhlak dan tingkahnya. Wal fiqhu ma'rifatu dagail ilmi ma'a naw'i ilaj. Fikih mengetahui sistem terkecilnya satu keilmuan dengan macam pengobatan yang ada, jalan keluar yang ada. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah beliau berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi. Fikih adalah mengenal jiwa. Jadi ketika kita mau mengenal tentang kejiwaan kita, ada dalam fikih. Malaha wa ma'aliha, yang ada di dalam jiwa maupun yang ada di sekitar jiwa. Wa qala man ilmu illa lil amal bih. Bahkan dikatakan enggak disebut ilmu kecuali mengamalkan keilmuan. Cuma kita belajar ilmu banyak tapi kita enggak mengamalkan. Wal amalu bih, dan mengamalkan ilmu tarkul ajil lil ajil, meninggalkan yang sekarang demi yang akan datang. Itu enggak boleh. Sekarang waktu kita ngaji sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan nanti aja nih kalau saya lagi punya banyak uang. Bahkan kalau perlu saya bikin pengajian di rumah saya. Kapan? Sekarang aja kita ngaji, ngapa jadi kita nunggu orang ngaji di rumah kita? Bahkan terkadang kita bilang, oh kita mau buat pengajian. Sekarang aja kita ngaji. Gak usah ditunggu-tunggu nanti kalau udah tua. Ngaji sekarang, gak usah pakai ditunggu. Belajar sekarang. Jangan nunggu rambut kita putih. Wa yanbaghi lil insan alla yaghfala an nafsi. Seyogianya manusia tidak boleh lalai terhadap dirinya. Wa may yanfa'uha, dan apa yang berbuat manfaat buat dirinya. Wa may yadhurruha, dan mengetahui hal-hal yang membuat celah buat dirinya. Fi ulaha wa akhiriha, atau wa ukhraha, di dunia maupun di akhiratnya. Wa yastajlibu may yanfa'uha, dan wajib yang mengambil yang membuat manfaat ilmu. Nanti ada apa yang membuat manfaat ilmu. Wa yajtaniba amma yadhurruha, dan dia meninggalkan yang membuat musibah ilmu. Kalau ilmu sambil kita ngaji sambil berbuat maksiat, mudarat namanya. Enggak ada manfaat ilmu kalau kita belajar ilmu tapi kita maksiat. Kaila yakunu ilmu wa aqlu wa amalu hujatan ali. Agar ilmu, akal, amal perbuatan tidak menjadikan sebab buat dia masuk neraka. Jadikan ilmu kita malah sebab untuk masuk surga. Fatazdadu uqubatu, semakin banyak gara-gara dia punya ilmu banyak tapi malah berbuat maksiat, berarti dosanya makin banyak. Naudzubillah min sakhatih. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah, wa iqabi, dan dari murka azabnya Allah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadaili ayatun, dan juga ada dalam sejarah keilmuan keistimewaannya itu ada ayat Al-Qur'an. Wa akhbarun, ada hadis-hadisnya sahihatun masyhuratun, yang sahih, yang sangat terkenal. Lam nashtaghil bi dzikriha kay la yatul al-kitab. Kami tidak memaksimalkan ayat dan dalil tersebut, maksudnya agar tidak panjang pembahasan kita. Semakin disebut banyak berarti semakin panjang pembahasannya. Kita lanjutkan nanti, kita berbicara tentang finniyati fi hali ta'allum. Niat ketika ngaji. Niatnya apa? Niatnya apa nih ketika ngaji? Kalau niatnya benar, insyaallah meninggalnya dalam keadaan ngaji. Dan dalam proses ngaji sampai dia pada akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah wal qabul. Sampai sini itu Dede Ghazali qasidah. Nanti faslun fi niyati fi hali ta'allum.
Nanti Rabu kita kumpul sini dalam doa tolak bala. Rabu subuh sholat berjamaah di sini. Sholat subuh berjamaah. Ayo silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya ayyuhan nabi Allah kaukabun turi Allah. Ya ayyuhan nabi Allah kaukabun turi. Anta imamul haqq sultanul ghaibi. Anta imamul haqq sultanul ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah kaukabun turi. Ya ayyuhan nabi Allah kaukabun turi. Anta imamul haqq sultanul ghaibi. Anta imamul haqq sultanul ghaibi. La kad'una wal suda وشرف المراد الجاعون والصاد وشرف المراد أنت يا محمد وذل جسدي وأنت يا محمد
Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي